Salam saudara, kita ada dalam saatnya menabur. Sebelum membahas bagian teks ini, mari kita berdoa. Tuntun kami dengan roh-Mu ya Tuhan, agar kami mengerti perkataan firman-Mu dan kami mampu berbagi dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus firman sejati kami berdoa. Amin. Bacaan kita Galatia pasal 6 ayat 1-10. Temanya adalah saling menopang dalam mengembangkan pendidikan. Membuka kitab Galatia secara umum kita akan lihat semacam ada pertentangan antara apa yang diajarkan kekristenan dalam kaitan tentang Kristus sebagai sentral iman, dan juga ajaran-ajaran lain, terutama guru-guru Yudaisme. Paulus menyebutnya sebagai ajaran sesat yang mengatakan bahwa kekristenan itu tidak hanya menjadikan Kristus sebagai sentral, tetapi juga harus ditambah dengan hukum-hukum Yudaisme sebagai kewajiban. Katakanlah seperti sunat, katakanlah seperti puasa, memelihara hari Sabat, dan lain-lain. Jadi di jemaat Galatia itu muncul persoalan karena tambahan-tambahan atribut selain Kristus sebagai sentral itu. Keseluruhan kitab Galatia menurut salah seorang dokter perjanjian baru, Dr. Rigi Keith, dia bilang ada 6 hal yang menjadi tantangan dalam kitab Galatia yang juga dijawab oleh Paulus dalam teologinya. Tantangan pertama adalah adanya upaya menggeser posisi Kristus. Nah, menurut Paulus, Kristus telah membawa perubahan besar ke dunia. Sebab dunia ini cenderung untuk dipenuhi dengan kejahatan. Yesus datang untuk membebaskan orang percaya. Dengan demikian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, seperti dalam Galatia pasal 1 ayat 3, Dia benar-benar menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari zaman yang jahat sekarang ini. Jadi Kristus ditonjolkan oleh Paulus, tetapi ada upaya untuk menyerang Kristus sebagai yang bukan sentral. Itu soalnya di situ. Nah, karena ini perlawanan teologi, sehingga Paulus menjawab dalam Galatia pasal 1 ayat 4. Kemudian juga ada tantangan terhadap Injil. Itu hal kedua, tantangan terhadap Injil. Kita tahu kan Injil itu diterjemahkan dari bahasa Yunani Evangelion, itu kabar baik. Tapi dia ada kaitan juga dengan istilah perjanjian lama, mefazar. Misalnya dikutip dalam Yesaya 52 ayat 7. Intinya adalah bahwa Kristus datang sekaligus dia mengumumkan pemerintahan kerajaan Allah di bumi ini. Dengan karya Kristus, kerajaan Allah telah tegak berdiri bagi orang percaya menuju zaman yang akan datang. Dalam kebenaran kerajaan Allah itu, maka pengumuman kabar baik itu tidak boleh dirusak oleh pemahaman-pemahaman manusia yang dangkal. Galatia 1 ayat 6-7 Paulus menulis, "Saya heran bahwa kamu beralih ke Injil yang berbeda, yang sebenarnya bukan Injil sama sekali." Jadi kekristenan itu harus berdiri tegak dalam kerajaan Allah, bukan oleh Injil lain yang berupaya untuk merusak karya Kristus dalam kerajaan Allah itu. Hal ketiga adalah hukum. Hukum yang dimaksud adalah mempertentangkan antara kekristenan dan hukum-hukum Musa. Nah, ada bahaya dengan hukum-hukum
yang dilakukan karena hukum-hukum itu digerakkan oleh suatu sistem perbuatan yang membenarkan diri dan membutuhkan ketaatan lahiriah dan sangat selektif. Banyak orang mengira bahwa dengan banyak melakukan hukum seperti korban dan doa, menjaga pantangan makan, itu mereka sudah menjalankan semacam apa yang disebut dengan nilai-nilai moral. Padahal saudara, Paulus memang mengakui nilai moral dari Taurat, tetapi bagi Paulus semua ini sudah disempurnakan dalam diri Yesus. Artinya membaca Taurat dengan nilai moral apapun harus dibaca dari Kristus, di mana di dalam diri Yesus dia telah meninggikan kasih karunia yang diberikan kepada dunia. Galatia 3 ayat 19. Lalu mengapa hukum itu ditambahkan karena pelanggaran sampai datang keturunan yang dijanjikan itu? Nah saudara, hal keempat adalah soal persatuan dengan Kristus. Bagi Paulus justru kita bergeser untuk makin menuju pada persekutuan dengan Kristus, bukan pada jebakan-jebakan individualistik. Nah, itu Paulus menulis dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 29, di dalam Kristus kita semua itu adalah anak-anak Allah, itu karena iman kita. Kita tidak boleh lagi menganggap diri sebagai orang Yahudi, Yunani, budak, orang merdeka, atau karena soal seperti perbedaan laki-laki dan perempuan. Semua satu di dalam Kristus. Kita juga menerima bagian janji itu. Hal kelima ialah Roh Kudus. Prinsip utamanya adalah orang percaya jangan mau terjebak pada ajaran-ajaran yang menekankan perbuatan daging. Di mana kedagingan dihidupkan, di situ gereja berpotensi mengalami perpecahan. Hai orang Galatia yang bodoh, Galatia yang bodoh, siapa yang menyihirmu? Apakah kamu begitu bodoh setelah dimulai oleh Roh? Apakah kamu sekarang disempurnakan oleh daging? Misalnya kita baca intisari dari Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 3. Dan penekanan penting juga adalah soal ciptaan baru. Itu seperti suara protes keras karena tindakan-tindakan lahiriah dalam penyembahan. Dan dalam Galatia 6 ayat 15 sampai 16 ini diungkapkan dengan sangat baik bahwa kita adalah ciptaan baru. Semua atribut-atribut yang lain tunduk kepada Kristus. Sebagai ciptaan baru dalam Kristus, kita berjalan dalam damai, rahmat, sebagai milik Allah. Nah, saudara, dengan mengangkat fakta persoalan ini, maka tidak mudah sesungguhnya kekristenan di Galatia. Tantangan-tantangan itu membuat gereja harus bangkit untuk melawan dengan cara mengajarkan sesuatu yang benar. Mereka harus melihat ini sebagai persoalan bersama, bergerak bersama. Kekristenan harus terpanggil untuk harus membangun kecerdasan iman umat yang mesti kuat sebagai jalan untuk menangkal hadirnya berbagai pengajaran-pengajaran yang palsu. Nah, kita lihat dalam teks kita ayat 1 sampai 10, saudara. Sebenarnya hanya ada 4 hal yang Paulus mau ungkapkan. Dia misalnya dalam ayat 1 itu dia bilang, saudara-saudara, Adelphos, dia melihat satu komunitas, satu persekutuan. Paulus memulai gagasannya dengan menolak semua gagasan bentuk individualistik atau manusia terikat hanya karena sekedar nilai manusia semata. Gereja itu adalah Adelphos, semua yang terhimpun menjadi keluarga. Keluarga yang dipanggil dan menjadi satu dalam Kristus. Keluarga yang ada di dalam kehangatan Kristus. Keluarga yang ada
di dalam suasana kasih Kristus. Nah, kita perhatikan sepanjang ayat 1 sampai 10, rupanya penekanan Paulus cukup kuat bahwa beriman itu berarti setiap hari kita bertumbuh menjadi seorang yang dewasa. Seorang yang dewasa rohani, seorang yang bergaul dengan Allah, berjalan dalam kehendak Allah. Seorang yang mengikuti langkah Allah, langkah Kristus. Panggilan kita itu, kalau kita baca itu satu, awasilah setiap kesalahan gitu. Kedepankan kelemah lembutan. Ajaran-ajaran palsu bukan hanya terjadi di Galatia, tapi sepanjang sejarah. Banyak ajaran-ajaran palsu yang mencoba menarik Kristus sebagai sentral pusat kehidupan. Sebagai komunitas bergereja, kadangkala ketika ada sebuah kesalahan, ada sebuah ajaran yang salah, sejarah gereja mencatat bahwa kita menanggapinya dengan sangat emosional, kita menanggapinya dan menghasilkan perpecahan. Karena itu kelemah lembutan ditonjolkan di sini. Kelemah lembutan diutamakan. Kenapa? Karena di dalam kelemah lembutan itu ada kesabaran. Ada kemauan untuk mendengar dan mengerti. Tapi juga ada potensi untuk mengampuni. Sebab bagaimanapun juga saudara, sesalah apapun seseorang, kita menegur dia, tapi kita juga tidak mau jatuh dalam dosa, sekaligus kita juga mau menolong agar keselamatan tidak hilang dari orang-orang yang melakukan kesalahan. Pola pendekatan kelemah lembutan ini yang menjadi sumbangsi juga bagi dunia pendidikan kita. Karena kita tahu bagaimana banyak dunia pendidikan yang dihiasi dengan kekerasan, banyak dunia pendidikan yang seperti memaksa anak-anak untuk tidak menjadi dirinya, melampaui usia mereka. Dunia pendidikan yang menempatkan mereka sebagai objek dari pengetahuan itu sendiri. Padahal mereka sebenarnya punya kemampuan, mereka bisa mengerti tentang pendidikan, mereka bisa digerakkan, mereka bisa diberdayakan jauh lebih kuat. Nah, pola pendekatan ini yang penting bagi kita. Karena dengan kelemah lembutan itu menunjukkan posisi kita, posisi paling utama adalah memenangkan orang sehingga dia juga bertobat dan diselamatkan. Dia mengalami kecerdasan iman, dan kecerdasan ada pengetahuan, dia mengalami satu pertobatan cara berpikir, tingkah laku. Dalam pertobatan itu dia akan terus berjalan menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian ada menarik juga dalam teks kita, Paulus menganjurkan satu kekuatan persekutuan, di mana kita dipanggil untuk bertolong-tolongan menanggung beban. Jadi saling mendoakan. Satu persoalan bukan hanya menjadi persoalan orang itu saja, tetapi itu adalah persoalan komunitas yang jalan keluarnya itu harus dengan kekuatan gerakan bersama. Semua harus bersama-sama melihat satu persoalan. Karena dalam kekristenan kita diajarkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna kecuali Kristus. Dalam satu jemaat, potensi untuk menyesatkan itu kuat. Banyak yang datang dengan ajaran-ajaran palsu. Tapi kalau semua sadar, semua bangkit, semua menjadikan gerakan bersama, bertolong-tolong menanggung beban baik dalam pemahaman ataupun bagaimana beban-beban mempraktekkan kebenaran-kebenaran dalam hidup ini. Semua digerakkan bersama, maka akan tercipta satu pemahaman yang sama dan gereja mampu berjalan menuju tujuan yang tepat. Kita semua ini penuh dengan perbedaan. Tuhan kadang memberi kita karunia dan talenta yang berbeda-beda. Nah, dalam perbedaan itu justru kita harus saling memperkaya, saling menopang, gitu. Tolong menolong, menanggung beban, gitu. Tolong itu. Sumbangsi bagi pendidikan, misalnya di Gemit kita tahu kita punya persoalan tersendiri tentang dunia pendidikan. Bagaimana
kalau kita lihat romantisme penginjilan dalam konteks Gemit, di mana gereja dan pendidikan itu berjalan bersamaan. Namun makin ke sini kita tahu bahwa tantangan dalam dunia pendidikan tidak sedikit, itu terutama dalam pendanaan atau juga fasilitas dan juga tenaga-tenaga pendidik yang mau rela berkorban. Nah, karena itu bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, itu mengingatkan kita untuk kita tidak terjebak dengan cara berpikir seolah-olah bahwa sesuatu yang sudah terjadi kita tidak punya kemampuan untuk mengubahnya. Tidak ada beban apapun yang tidak bisa kita lewati jika kita bergerak secara bersama. Kita saling menopang. Ketika beban-beban itu datang, kita menguatkan diri. Kita adalah satu sebagai keluarga. Nah, dengan cara ini maka kita harus menguatkan komunitas-komunitas yang ada di kita dalam relasi kita, terutama di gereja, supaya gereja menjadi rumah yang menunjukkan keteladanan dalam panggilan untuk saling menopang, saling menolong, menanggung beban di antara kita. Nah, kemudian ada hal menarik juga bahwa tugas gereja adalah tugas pendidikan, pengajaran, edukasi. Tetapi tugas pengajaran kita itu bukan tugas pengajaran yang hanya sekedar pengajaran untuk menjawab persoalan. Panggilan pengajaran kita itu harus menjadi pengajaran yang sehat. Kita bukan menjadikan pengetahuan, misalnya pengetahuan iman kita untuk sebuah arogansi, tidak. Dengan makin belajar dalam hal iman, makin mendalami misteri Kristus, maka di situ kita terpanggil untuk selalu berbagi. Hikmat yang kita punya kita pakai untuk membangun, menata pelayanan dan kebersamaan secara baik. Kita benar-benar ditenggelamkan dalam Kristus untuk kita memperoleh pengetahuan yang kuat, knowledge, sehingga kita juga mampu mentransfer knowledge, iman kita dengan baik pada generasi-generasi kita. Nah, dalam hal ini kita bukan hanya tampil sebagai pembela apologia, sebagai pembela Kristen, bukan hanya itu. Sebab pembela Kristen itu kecenderungannya adalah benar, dia membela apa itu kebenaran menurut kekristenan. Tapi pembela Kristen itu juga bisa terjebak untuk juga jatuh dalam dosa yang sama, juga menjatuhkan orang lain, menghina orang lain. Kita harus membangun pengajaran yang sehat. Pengajaran yang sehat mulai dari rumah kita, dari keluarga kita itu. Anak-anak diberi pengajaran-pengajaran yang sehat sehingga mereka memahami diri mereka dalam relasi dengan orang lain, sehingga mereka tidak terjebak pada misalnya hikmat-hikmat kita yang terbatas, yang seringkali membuat kita mengambil jarak dengan orang lain. Nah, untuk itu penekanan dalam teks kita itu melihat betapa pentingnya hikmat Roh Kudus. Karena ajaran-ajaran yang tidak sehat itu dia bukan satu kali datang. Dia bisa datang berulang-ulang, dia bisa datang kapan saja, di mana saja. Dia bisa berhenti sejenak, namun kemudian datang dengan serangan baru yang jauh lebih kuat. Nah, Roh Kudus itu menolong kita untuk mendeteksi berbagai persoalan-persoalan baru. Tapi juga menolong kita untuk bisa tahu ini pengajaran atau pendidikan seperti ini arahnya hanya untuk kedagingan atau hanya untuk sesuatu yang menyesatkan. Kita bisa tahu itu, sehingga tugas panggilan pendidikan gereja itu lebih pada nilai apa yang mau dihasilkan sebagai orang percaya, bukan pada sekedar melawan kedagingan. Kita tahu tantangan kehidupan itu banyak, tetapi gereja juga harus menjadi berkat bagi kehidupan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, sekarang kita lihat pada tema kita. Tema yang ditawarkan bagi kita itu adalah saling menopang dalam mengembangkan pendidikan. Dalam konteks Gemit,
beberapa tahun ini kita tahu topangan pendidikan dalam bentuk wujud persembahan 2% itu sedang kita galakkan, meski kita tahu juga bahwa itu tidak cukup untuk kebutuhan pendidikan di Gemit yang begini besar. Tetapi paling kurang gerakan-gerakan ini telah dimulai. Ini adalah contoh di mana kita belajar untuk saling menopang, untuk kita tahu kebutuhan-kebutuhan. Tetapi banyak juga saudara-saudara cerita inspiratif ketika orang mau untuk melayani di daerah terpencil, di kampung, kepada anak-anak yang harus ditolong karena mereka tidak tahu membaca, menulis, mereka tidak tahu berhitung. Mereka harus ditolong agar mereka keluar dari zona-zona kebodohan yang mengikat mereka. Tugas gereja di situ, bahwa masih banyak anak-anak Tuhan yang harus dicari, ditopang untuk mereka dibangkitkan kecerdasan mereka. Nah, kita tahu bahwa jika ini dibiarkan, justru ini akan menjebak generasi-generasi kita ke depan. Nah, penekanan-penekanan Paulus di sini pada akhirnya kita mengerti bahwa pendidikan Kristen, pengetahuan Kristen itu dimanapun akan berhadapan dengan berbagai tantangan. Tetapi dengan membangun kesadaran bersama, pengetahuan yang kuatlah, pengetahuan yang mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan lah, maka gereja kekristenan akan senantiasa melangkah untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Mari kita bergerak sebagai gereja, kita bergerak untuk karya pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikanlah yang mengubah kehidupan suatu peradaban, dan dengan pendidikan pula kecerdasan pula lah kita bisa menata untuk melawan tantangan-tantangan yang begitu besar. Bahkan kita memberikan pembaruan untuk berbagai kebutuhan manusia hari ini. Injil harus terus disampaikan, dididik. Anak-anak harus dididik terus-menerus, karena karya keselamatan dalam Kristus itu masih terus ada, terus memakai kita, terus memakai gereja sampai Ia datang kembali. Kita harus saling menopang untuk mengembangkan pendidikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah karya keselamatan-Mu terus ada bagi kami, kini dan selama-lamanya. Terima kasih karena hikmat-Mu yang menuntun kami untuk mengerti firman-Mu. Sempurnakan firman-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk waktu ini, anak-anak Tuhan yang memperlengkapi diri untuk meneruskan khotbah, mereka yang bergumul dengan berbagai tantangan yang ada di jemaat. Tuhan selalu buka jalan kepada mereka, dan biarlah firman-Mu menghibur, menguatkan, sekaligus firman-Mu membangun kecerdasan iman bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.